Kan bahwa orang iman itu harus menyeimbangkan antara khauf dan roja. Rojaknya dia akan mendapatkan surga, mendapatkan pahala, harus terseimbangkan dengan khaufnya dia bahwa amalan-amalannya mungkin tidak sempurna. Mana di antara kita yang kita yakin sholatnya bisa full khusyuk? Mana di antara kita yang begitu kita berpuasa gitu, yakin segala sesuatu terkait dengan puasa itu kita menjaga pandangan, kita menjaga lisan, kita menjaga hati dalam berpuasa itu bisa kita tahan. Gak ada. Dalam Al-Quran disebutkan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqwa. Jangan kalian mentazkiyah diri sendiri, karena Allah lah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Dan pelajaran itu tidak didapat di Islam Jamaah. Kita hanya meyakini dengan kita menetap Islam Jamaah kita pasti surga. Itu nggak boleh meyakini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Iman Trisnawan, berasal dari Jakarta Selatan. Kalau dulu di Jokam, daerah Jakarta Selatan 1, tepatnya di Desa Cinere dulu. Sejak kapan dan bagaimana awal masuk ke Islam Jamaah? Kalau sejak kapannya ya sejak lahir, karena Ana termasuk salah seorang yang ya istilahnya kalau di dalam Islam Jamaah itu apa namanya, bibit unggul ya, bibit unggul. Jadi orang-orang atau anak-anak generasi yang memang lahir dari orang tua yang sudah masuk Islam Jamaah, kemudian besar di situ, dibina dalam pembinaan ala Islam Jamaah. Ada pengajian, dulu ada pengajian cabai rawit, kemudian menanjak ke pengajian remaja sampai ke dewasa, kemudian belakangan setelah ada istilah PPG itu ada istilah cabai rawit pra remaja dan remaja, seperti itu. Jadi sejak kecil memang Ana berada di dalam Islam Jamaah. Dakwaan terakhir sebelum menyatakan keluar atau dikeluarkan tepatnya dakwaan terakhir itu sebagai salah seorang pengurus di daerah Jakarta Selatan 1 sebagai penerobos daerah, dan ada beberapa dakwaan waktu itu di kepengurusan PPG. PPG itu penggerak pembina generus. Itu suatu program dalam Islam Jamaah untuk membina generasi penerusnya yang mereka sebut punya target trisukses. Trisukses itu berilmu atau alim fakih, kemudian mandiri dan berakhlakul karimah. Alasan Ana hijrah dari Islam Jamaah, ya menemukan gitu dalam perjalanannya ya, Ana menemukan banyak sekali hal-hal yang merupakan prinsip yang ternyata tidak sesuai dengan prinsip Islam secara akidah, terutama secara akidah. Prosesnya sebenarnya tidak serta-merta gitu ya, tidak serta-merta Anda menemukan langsung berubah gitu dari orang yang ikut dalam aturan main Islam Jamaah kemudian langsung berubah keyakinan gitu, tidak sebenarnya, tapi berproses. Anda ingat awal-awal itu pernah sempat Allah memberikan rezeki bisa umroh ke Mekah, kemudian di situ berinteraksi dengan ya sesama rombongan, ada rekan-rekan saudara muslim yang lain yang bukan orang-orang Islam Jamaah. Kemudian di sana juga banyak berinteraksi dengan saudara-saudara muslim yang lain dari luar Indonesia yang notabene juga mereka juga bukan anggota Islam Jamaah.
Dan dari situ Ana melihat mereka ya dalam kesehariannya banyak mencocoki Al-Quran dan As-Sunnah, bahkan sangat sangat memperhatikan gitu gerak-gerik mereka dalam hal ibadah, dalam hal bermuamalah, selalu berusaha mencocokkan diri dengan dalil-dalil dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Gitu. Hal-hal yang sepertinya selama di Islam Jamaah itu justru yang selama ini Ana merasa paling Quran hadis gitu ya, ternyata nggak pernah dibicarakan, hampir tidak pernah diperhatikan secara fokus seperti itu. Jadi mulai berpikir seperti itu. Jadi mulai berpikir, oh mereka ini sama sebenarnya saudara Muslim yang lain. Hanya saja ada prinsip berjamaah itu yang waktu itu masih melekat di keyakinan. Bedanya kita berjamaah lebih sempurna, istilahnya seperti itu. Itu mulai dari situ. Kemudian dalam perjalanannya qadarullah Ana mendapatkan waktu itu diberi dapuan untuk mengurusi tim tahfidz baik di desa maupun di daerah. Di situ banyak belajar mengenai keutamaan Al-Quran, mengenai juga beberapa pelajaran-pelajaran yang terkait dengan itu. Di situ mulai banyak pelajaran-pelajaran yang tidak didapatkan secara umumnya di pengajian-pengajian Islam Jamaah. Kita belajar keutamaan Al-Quran, keutamaan ahli Quran, yang ternyata ujung-ujungnya banyak ke permasalahan, pembicaraan, pembahasan masalah tauhid, masalah akidah yang jarang sekali, bahkan hampir tidak ada dibahas secara intensif dalam pengajian-pengajian Islam Jamaah. Seperti itu. Dari situ mulai berproses, yang tadinya fokusnya itu pada bab-bab imamah, bab-bab jamaah versi Islam Jamaah, fokus mendalami ilmunya itu lebih pada fadilatul Quran, dalil-dalil mengenai keutamaan penghafal Al-Quran, dalil mengenai keutamaan ahli Al-Quran, seperti itu. Nah, kemudian juga dalam proses itu di pembinaan tahfidz itu kan dari pusatnya itu waktu itu masih dimonitor, dibina lah istilahnya oleh beberapa asatidz yang baru lulusan dari Mekah. Waktu itu Ustadz Abdul Aziz Ridwan LC dan Ustadz Khalil Bustami hafidhahumullahu ta'ala. Nah, kemudian tiba-tiba gitu ya, ada kabar bahwa beliau ini dinonaktifkan. Ya, waktu itu sebagai jamaah biasa, ya, jamaah yang taat gitu ya, kita terima saja gitu waktu itu, nggak berpikir yang macam-macam, tapi masih berpikiran mungkin ada permasalahan internal saja gitu, sesuatu yang biasa. Sehingga ketika kita berinteraksi dengan beliau itu ya biasa saja gitu. Apalagi kemudian di masa-masa itu Ustadz Abdul Aziz mengadakan rihlatul ilmi gitu, perjalanan rihlah ilmi ke Jakarta. Kita mengaji kitab Masail Jahil. Nah, saya merasa biasa saja meskipun waktu itu dilarang berinteraksi, tapi ya menurut Ana sih nggak ada salahnya gitu dalam belajar ilmu. Waktu itu sudah berpikiran seperti itu. Kemudian berlanjut waktu Ana ikut mengaji dengan Ustadz Abdul Aziz saat itu, muncullah maklumat kedua yang sepertinya dari pusat lebih tegas, lebih ya sudah memutuskan mengeluarkanlah para guru-guru kita itu yang Ustadz Abdul Aziz, Ustadz Khalil Bustami, dan Ustadz Abdullah Mas'ud, termasuk Ustadz Abdul Fattah waktu itu, salah seorang Paku Bumi. Nah, lebih tegas untuk mengeluarkan mereka dari Islam Jamaah.
dan juga turun apa istilahnya, perintah kepada daerah-daerah untuk mungkin mencari atau apa ya, mungkin minta pengakuan kepada orang-orang yang pernah ikut dalam kajian-kajian beliau selama masa beliau sudah dinonaktifkan itu. Waktu itu anak ingat sekali di musyawarah daerah itu salah seorang rekan pengurus daerah minta masing-masing pengurus yang ikut dalam musyawarah itu ditanya satu persatu siapa yang pernah ikut kajian dengan masyayikh itu. Satu persatu si A ditanya, ya nggak ikut. Satu ditanya nggak ikut. Nah, pas giliran anak, waduh, ini mau ngomong apa ini? Akhirnya anak memastikan ya sudahlah, ngaku sajalah. Toh ini kan ngaji, menurut anak sih nggak ada salahnya. Apa salahnya mengaji? Masalahnya menuntut ilmu. Kitab yang dikaji jelas, dalil-dalilnya jelas, nah, seperti itu. Yang anak ngaku, akhirnya ngaku. Saya pernah Pak ikut kajian dengan beliau-beliau semua. Nah, waktu itu ya langsung berubah memang suasana musyawarah langsung berubah, langsung ya mungkin ada yang kesal atau bagaimana, terus apa ya, ditanya bagaimana perasaan kamu sebagai jamaah, sudah dinasehati supaya jangan ikut kajian seperti itu, malah ikut. Ya anak jawab seperti itu kan mengaji biasa, mencari ilmu. Saya menurut anak nggak ada masalahnya. Apa salahnya di mana? Salahnya di mana mengaji? Itu satu. Berjalan mungkin seminggu 2 minggu masih ikut musyawarah seperti biasa. Anak nggak merasa ada masalah yang besar pada waktu itu. Di musyawarah berikutnya diulangi lagi pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Akhirnya anak buka saja apa yang anak yakini gitu pada saat itu. Kebetulan waktu itu tuh setiap habis subuh tuh ada kajian online Kitabut Tauhid, syarah Kitabut Tauhid dari Syekh Shalih Fauzan yang dibawakan oleh Ustaz Abdullah Mas'ud setiap habis subuh. Anak sudah ikut beberapa sesi waktu itu. Yang anak pelajari dari kitab itu kitab Mulakhas fi Syarh Kitabut Tauhid. Anak jelaskan bahwa ya orang selama dia berkeyakinan mentauhidkan Allah, dia tetap meyakini kalimat tauhid la ilaha illallah, dia masih punya kesempatan masuk ke dalam surga. Anak jelaskan di dalam forum musyawarah saat itu. Terus ya dia masih sebagai Islam meskipun mungkin bukan termasuk dalam jamaah kita gitu. Karena waktu itu kan keyakinannya orang-orang Islam jamaah kan memang yang bisa masuk surga di Indonesia terutama itu ya orang-orang yang sudah masuk dalam Islam jamaah itu. Nah, itu anak jelaskan seperti itu. Anak sampaikan beberapa dalil yang waktu itu ya anak hafalkan dari syarah Kitabut Tauhid itu. Nah, habis dari situ anak melihat sudah berapa kali musyawarah yang selalu hal itu ditembak begitu. Anak pikir ini sudah saatnya. Waktu itu berpikiran mengundurkan diri dari kepengurusan dulu. Anak bikin surat disampaikan kepada Pak Imam daerah waktu itu bahwa anak mengundurkan diri dari kepengurusan dengan alasan sekian, dan terus anak juga mulai mengkritisi keyakinan keyakinan takfir dalam surat itu. Anak tuliskan dalam keyakinan takfir yang menurut anak tidak sesuai dengan prinsip akidah Islam, mudah mengkafirkan orang yang tidak masuk dalam golongannya. Anak tuliskan indikasinya kita tidak membagi waris terhadap orang yang meninggal orang Islam yang meninggal yang tidak termasuk dalam golongan Islam jamaah. Kemudian kita tidak mau sholat bermakmum di belakang orang-orang yang bukan dalam golongan Islam jamaah. Itu indikasi-indikasinya gitu. Habis itu anak memutuskan waktu itu mau jadi jamaah biasa saja. Tapi ternyata nggak bisa seperti itu. Ternyata ada semacam SOP ya mungkin dari pusat bahwa orang-orang yang sudah terindikasi berubah kepahamannya itu harus dibersihkan. Sudah akhirnya
mungkin selang berapa hari sejak Ana mengundurkan diri, ada pengurus dari desa yang datang ke rumah bilang, Mas Iman dan keluarga mohon tidak usah datang dulu, waktu itu bahasanya tidak usah datang dulu ke pengajian Islam Jamaah. Ya permasalahannya tahu sendiri. Dari situ karena nggak ada apa ya, nggak ada ini lagi, nggak ada tendensi apa lagi, Ana pikir ya sudah, mereka sudah nggak mau terima Ana dengan keyakinan seperti ini, ya sudah, mau bagaimana lagi, ya sudah, Ana oke Pak, baik Pak, nggak ada masalah buat saya. Ya udah, saya nggak datang ke pengajian, tapi tetap sholat. Kebetulan Ana tinggal di komplek ya waktu itu ya, di komplek jamaah, tapi tetap sholat 5 waktu. Ana berusaha tetap datang karena itu masjid terdekat. Perlahan kemudian dengan berjalannya waktu, karena sudah nggak ngaji di situ lagi, ya Ana carilah pengajian-pengajian di luar Islam Jamaah itu. Waktu itu kajian pertama yang Ana hadiri itu, saya ingat Ana datang ke kajiannya Ustadz Firanda Dirja hafidahullah, kajian syarah akidah wasitiyah di Masjid As-Sunnah, tetanggaan dengan markas Islam Jamaah di daerah Jakarta Selatan 1. Ya, Ana ikut kajian di situ. Di situ mulai belajar mengenai akidah. Itu kan salah satu kitab akidah ya, akidah wasitiyah itu yang membahas banyak membahas mengenai asma wa sifatnya Allah, kemudian mengenai rukun Islam juga. Seperti itu. Perlahan mulai belajar, mulai tertarik dengan kajian-kajian seperti itu, mulai rutin. Kadang datang ke banyak tempat yang Ana datangi, kadang datang ke Blok M Square di lantai 7 itu, kadang datang ke Masjid At-Tarbiyah. Jadi di beberapa tempat Ana mulai muter lah istilahnya, karena sudah nggak ngaji, karena nggak ada waktu, karena kan sudah nggak boleh datang ke kajian kan. Nah, seperti itu. Nah, dari situ mulai yang namanya tadinya itu masih menganggap bahwa saya lah orang Islam Jamaah yang paling Quran hadis, paling pol istilahnya. Dengan duduk di kajian-kajian itu Ana merasa, oh banyak ternyata ilmu-ilmu yang Ana nggak dapat ini di dalam Islam Jamaah, sehingga betul-betul kita terhinakan di majelis ilmu itu. Terhinakan dalam arti kita jadi haus akan ilmu, kita jadi tawadu, dan tawadu itu ternyata suatu hakikat. Itu suatu, memang seseorang itu gak boleh dia merasa paling surga sendiri, gak boleh, meskipun dia mungkin sudah belajar Quran, belajar As-Sunnah, belajar hadis, sudah banyak menghafal, meskipun di level itu dia tetap harus tunduk gitu, karena sejatinya wa fawqa kulli dzi ilmin alim, di atasnya orang yang punya ilmu ada yang lebih ilmu lagi. Kita itu orang yang bodoh di hadapannya Zat yang maha mengetahui, Allah yang punya sifat al-alim, Allah yang punya sifat al-khabir. Kita itu merasa harus seperti itu, harus tunduk gitu. Bahkan dalam salah satu riwayat itu ketika membahas mengenai ayat walladzina atau mayutuna, bagaimana itu ayatnya, walladzina idza fa'alu ma fa'alu wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim rojiun, orang-orang yang sudah melakukan apa yang mereka amalkan, kemudian hati mereka tetap khawatir gitu. Itu kan ibunda kita Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha itu mengatakan kepada Nabi, ya wahai Nabi, itu apakah itu orang yang berbuat maksiat kemudian dia merasa takut akan dosa-dosanya? Ternyata tidak, itu orang yang melakukan ketaatan, kata Nabi, orang yang melakukan ibadah, tapi setelah dia melakukan ibadah itu dia tetap merasa takut bahwa amalan tidak diterima. Ternyata disitulah dalam pelajaran-pelajaran lain disebutkan bahwa orang iman itu harus menyeimbangkan antara khauf dan roja. Rojaknya dia akan mendapatkan surga, mendapatkan pahala, harus terseimbangkan dengan khaufnya dia bahwa amalan-amalannya mungkin tidak sempurna. Mana di antara kita yang kita yakin sholatnya bisa full khusyuk? Mana di antara kita yang begitu kita berpuasa gitu, yakin segala sesuatu terkait dengan puasa itu
kita menjaga pandangan, kita menjaga lisan, kita menjaga hati dalam berpuasa itu bisa kita tahan. Gak ada. Dalam Al-Quran disebutkan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Jangan kalian mentazkiyah diri sendiri, karena Allah lah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Dan pelajaran itu tidak didapat di Islam Jamaah. Kita hanya meyakini dengan kita menetapi Islam Jamaah, kita pasti surga. Itu nggak boleh meyakini seperti itu. Kita boleh berharap akan surga dengan amal-amal yang kita lakukan, dengan perantaraan amal yang kita lakukan. Tapi jangan memastikan, karena dengan kalau kita memastikan, kita akan kehilangan khauf pada Allah. Kita akan kehilangan petundukan. Nah itu Anda dapati ketika Anda duduk di majelis-majelis itu, di majelis-majelis ilmu. Para asatid mengajarkan kita banyak-banyak ilmu, sehingga hati ini perlahan-lahannya. Awalnya ketika Anda datang di kajian-kajian itu tuh, ya masih ada gitu rasa, wah saya dulu pernah belajar hadis ini, belajar ayat ini. Ternyata itu belum apa-apa. Kita baru belajar sebatas terjemahan. Kita baru belajar sebatas menerjemahkan Quran dengan terjemahan itu pun terjemahan ala Islam Jamaah. Dengan pengertian keterangan ala Islam Jamaah. Kita belum mendalami bagaimana penjelasan para ulama, para sahabat, para salafus soleh terhadap praktek ayat itu, terhadap penjelasan ayat, dalam pendalaman terhadap ayat itu. Ternyata banyak sekali kitab-kitab yang dibahas. Terutama yang paling fatal adalah yang paling dalam Islam Jamaah itu tergelincirnya mereka dalam hal masalah akidah, keyakinan itu, akidah. Bagaimana mereka tidak intens terhadap ayat-ayat atau terhadap dalil mengenai tauhid. Ketika ditanya tauhid, mereka jawabnya itu kan sudah ada dalam Quran. Iya, betul. Ada dalam Al-Quran yang mereka pelajari. Tapi apakah intens dalam mendalami dalil-dalil bab tauhid, yang mana itu adalah kunci keselamatan. Itu adalah kunci surganya kita di situ. Jalan tunggal masuk surga itu dengan bertauhid kepada Allah itu. Jangan sampai kita kehilangan itu. Nasihat kepada para ikhwan, Ana masih menganggap antum semua saudara dalam Islam Jamaah, ikhwan kita, sesama saudara muslim. Mungkin itu pengurus, mubalik, ya cobalah buka mata, buka hati, buka telinga, cobalah menempatkan diri sebagai ya seorang muslim lah, seorang muslim sejati. Cobalah belajarlah, karena hanya dengan belajar, hanya dengan kita mengaji, mencari ilmu di hadapan para guru-guru, para ustadz, para masyayikh yang memang sudah teruji betul mereka lulusan dari mana, bagaimana mereka berakidah, bagaimana mereka bermanhaj, bagaimana mereka bermuamalah, beribadah, sudah teruji betul istilahnya gitu ya. Cobalah belajar, cobalah buka bahwa ternyata di luar Islam Jamaah itu banyak hal yang ya Ana juga merasakan, antum juga kalau mau insya Allah akan merasakan yang belum kita ketahui, belum kita pelajari. Gak perlu jadi guru ning jagat, gak perlu. Jadilah talib mencari ilmu yang duduk di majelis-majelis ilmu, yang belajar kepada ustadz-ustadz yang memang kemampuannya sudah, ilmunya sudah kompeten, karena di situ kita akan rasakan bahwa perjuangan kita mencari surga itu ya jalannya seperti itu, dengan belajar, mencari ilmu, kemudian diamalkan. Dengan belajar, mencari ilmu, diamalkan. Ilmu-ilmu yang penting, bab akidah terutama, bab tauhid, cobalah dalami bab-bab seperti itu. Kemudian nanti belajar ke bab fikihnya. Fikih pun yang selama ini menjadi fokus mungkin di Islam Jamaah kan rata-rata bab fikih ya. Itu pun kita cuma mengandalkan apa pemahaman dalam kutubus sittah, kemudian yang jadi ujung-ujungnya kita kitab sholat paling kan, bab fikih itu ya. Bab sholatnya kan. Padahal fikih itu sangat luas, sangat banyak ragamnya, ragam ibadah dalam bab fikih itu. Jadi cobalah banyak belajar, cobalah banyak ya buka dirilah, buka hati, dan jangan lantas dengan adanya kita
para mantan ini sudah mengkritisi atau istilahnya memberikan nasihat, jangan dibuat antipati dulu. Coba dengarkan isinya, telaah dulu. Jangan langsung terima settingan dari pengurus-pengurus yang ada di pusat. Pokoknya mantan-mantan itu harus ditolak, harus bagaimana. Jangan seperti itu. Cobalah, karena sejatinya kita ini seperti ini bukan karena benci dengan Islam jamaah, bukan. Tapi kita seperti ini menemukan ada yang salah dengan antum. Ya layaknya mengingatkan seseorang yang salah, ya mengingatkan itu karena kita merasa kalian itu saudara, antum semua itu saudara kita, ikhwan kita, ikhwanuna fiddin, ikhwan dalam agama Islam. Makanya sesama saudara muslim kita saling mengingatkan jika ada yang salah. Anak keluar dari Islam jamaah pun belum tentu anak memastikan diri masuk ke dalam surga, belum tentu juga. Tetapi anak berusaha belajar, berusaha dan punya roja, punya harapan kepada Allah